Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dulke Putri dari Teknik Industri dengan NPM 241014 128. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS dari mata kuliah perencanaan eksperimen, di mana latar belakang DOE ini sendiri adalah Design of Experiment merupakan metode statistik yang digunakan untuk merancang dan menjalankan dan menganalisis percobaan secara sistematis guna mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap kinerja suatu proses. DOE membantu menentukan faktor mana yang paling berpengaruh, hubungan antar faktor, serta kombinasi parameter terbaik untuk mencapai hasil optimal. Tujuan dari utama dari DAO itu sendiri mengetahui faktor-faktor penting yang mempengaruhi suatu proses atau produk, menentukan kombinasi terbaik dari faktor-faktor tersebut untuk mencapai hasil optimal, menghemat waktu dan biaya eksperimen karena percobaan dirancang secara efisien. Desain faktor eksperimen DOE terdiri dari tiga variabel, yaitu faktor, level, dan variabel respon, di mana faktor sendiri merupakan variabel bebas yang sengaja diubah atau dikendalikan dalam eksperimen untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil. Sedangkan level, nilai tingkatan atau kategori dari setiap faktor yang diuji dalam eksperimen. Untuk variabel respon, variabel bebas yang sengaja diubah atau dikendalikan dalam eksperimen untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil. Untuk latar belakang pengujian non-additivity yang saya pilih dalam menyelesaikan tugas ini, eksperimen faktorial dua faktor digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor basis, faktor baris, faktor kolom terhadap respon yang diamati. Data pada tabel menunjukkan hasil pengamatan dari berbagai kombinasi level kedua faktor. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah masing-masing faktor memberikan pengaruh signifikan serta apakah terdapat pola hubungan atau interaksi antar faktor. Tujuan dari pengujian uji non-additivity ini, yang pertama, mengetahui apakah efek antar faktor bersifat aditif, mendeteksi adanya interaksi tersembunyi antara faktor baris atau kolom, memastikan bahwa model analisis yang digunakan valid dan sesuai dengan data, meningkatkan keakuratan dalam penarikan kesimpulan statistik, dan yang ketiga, menjadi dasar dalam menentukan apakah diperlukan model analisis lanjutan atau transformasi data. Untuk desain eksperimen dari uji non-additivity itu sendiri, ada faktor, level, dan variabel respon, di mana faktor terdiri dari faktor baris atau kolom, sedangkan faktor baris memiliki 3 level atau memiliki 4 level, dan variabel respon seperti menunjukkan suatu proses, kualitas produk, atau output produksi, atau kinerja sistem. Untuk alasan saya untuk memilih uji non-additivity itu sendiri karena data percobaan menggunakan desain dua faktor tanpa replikasi sehingga efek interaksi antara faktor tidak dapat dianalisis. Dan untuk memeriksa apakah asumsi adiktif pada model DOE terpenuhi, dan kemudian untuk mendeteksi adanya interaksi tersembunyi antar faktor, kemudian untuk memastikan bahwa kesimpulan pengaruh faktor tidak bias, selanjutnya sebagai dasar dalam menentukan apakah diperlukan transformasi data atau metode analisis lanjutan. Contoh kasus uji non-additivity yang saya angkat di sini ada row faktor dan kolom faktor, di mana soalnya perhatikan data berikut dari suatu eksperimen faktorial. Dua faktor, analisislah data ini dan buat kesimpulannya. Lakukan juga uji non-aditivitas guna tingkatkan signifikan A sama dengan 0,05. Baik, selanjutnya saya akan membuka aplikasi Minitab. Baik, di sini untuk kolomnya kita isi dulu. Selanjutnya kita pilih stat, stat, ANOVA, Generalized Model, Fit General Model. Kemudian kita pilih untuk responnya, kita pilih respon, faktornya R1, row dan kolom, kemudian ini row dan kolom. Untuk selanjutnya, untuk
Perhaps, maaf, maksud saya modelnya kita pilih, jangan dipastikan untuk terms in the modelnya ada row dan kolom. Oke, kemudian kita klik oke. Dan muncullah data analysis of variance-nya. Selanjutnya kita untuk melakukan uji non additivity, di mana kita pilih stat ANOVA, general fit general model. Kita pilih untuk storage-nya, kita pilih fit and residual. Kemudian oke. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat kolom baru dengan kalkulator. Untuk fits-nya kita bikin fits, dan untuk kolom, ya, untuk expression-nya fits dikali fix, kemudian oke. Selanjutnya untuk lakukan regresi, di mana kita milih regression fit granular model. Kemudian kita pilih untuk responnya itu kita pilih resi, dan untuk continuous predictornya kita pilih fits, kemudian oke. Dan di sini muncul untuk nilai p-value-nya, di mana nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, menunjukkan pada percobaan ini p-value-nya lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima atau pengujiannya diterima. Oke, kita lanjut ke bagian PowerPoint-nya. Dan ini ada hasilnya berdasarkan uji non-additivity pada A sama dengan 0,05 diterima p-value lebih besar dari 0,5 sehingga H0-nya dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapatnya penyimpangan dari asumsi adiktif. Dan lanjut untuk refleksi kritis desain eksperimen dan validitas statistik. Di sini ada terdapat yang poin pertama, kesesuaian desain eksperimen terhadap tujuan penelitian. Desain ini cukup sesuai untuk tujuan eksploratif. Kemudian pemenuhan asumsi statistik. Asumsi statistik tidak dapat diverifikasi secara kuat sehingga validitas inferensi harus ditafsir secara hati-hati. Kemudian kecukupan jumlah replikasi dan pemilihan level faktor. Struktur level cukup baik, tetapi jumlah replika tidak dapat memadai. Untuk poin yang keempat, potensi bias dari sumber kesalahan eksperimen. Beberapa potensi bias yang mengaruhi hasil. Yang pertama, measurement error, environmental variation, order effect, confounding variable, dan single observation bias. Untuk poin kelima, usulan perbaikan desain jika eksperimen diulang. Yang pertama, mendapatkan replikasi, menggunakan desain faktorial lengkap dengan interaksi, kemudian menerapkan randomisasi eksperimen, melakukan pengujian asumsi statistik secara eksplisit, meninjau ulang pemilihan level faktor, dan standarisasi prosedur pengukuran. Untuk kesimpulan dari reflektif ini sendiri, meskipun hasil menunjukkan tidak terdapat non-additivity dan model adiktif dapat diterima, keterbatasan desain tanpa replikasi menyebabkan validitas statistik masih bersifat moderat. Untuk aplikasinya nyata di teknik industri, diperlukan desain eksperimen yang lebih kuat melalui penambahan replikasi, pengendalian bias, dan pengujian asumsi yang lebih ketat agar hasil dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang andal. Baik, sekian dari presentasi tugas saya. Apabila ada masukan atau tambahan atau ada komen, mohon disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.